Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Sekarang saya lagi di Kopdar Tangerang, lagi ngisi di Kopdar Tangerang. Nah, video yang saya janjikan, ini saya mau membahas sesuatu yang saya pikir 2-3 tahun ke depan akan banyak pebisnis yang mengkampanyekan. Ternyata mulai ada. Jadi maksudnya apa yang ingin kita tuju udah tepat arahnya nih. Jadi seperti yang teman-teman lihat di atas nih, saya kan ngirim video, itu ada satu slide tulisannya digital asset atau aset digital. Nah kemarin saya ikut di training di workshopnya Pak Subianto, beliau adalah maestro branding. Wow lah, hampir semua iklan yang kita lihat yang meledak itu ada di tangan beliau. Jadi Indomie, slogan Indomie seleraku, Kopiko gantinya ngopi. Kopiko juga beliau yang bikin brandnya dari awal sampai dibesarin. Torabika, McD, hampir semua beliau yang pegang. Jadi emang benar-benar luar biasa sekali kapasitasnya. Nah, yang bikin saya merinding ketika di hari kedua beliau ngeluarin slide itu, digital asset atau aset digital. Jadi dia bilang salah satu yang harus segera dibangun untuk kedepannya adalah, itu ibarat kata beliau tuh udah berpengalaman 50 tahun loh. Jadi dari dunia offline pun beliau udah sangat menguasai. Dan yang luar biasanya dengan beliau umurnya 70, tapi dia tetap memahami dunia ini arahnya akan kemana. Dia bilang ke depannya mau UKM, mau kemana, dia bahkan bikin aplikasi sendiri untuk bisa segera punya aset digital. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah sering saya kampanyekan tentang aset digital, aset digital, aset digital. Anda sudah tahu bersama-sama ya aset digital di Abdi. Apa sih targetnya? Yaitu adalah Anda punya aset digital, yaitu adalah pasukan reseller atau pasukan digital yang nanti bisa jadi aset Anda, yang bisa membuat Anda punya penghasilan, bahkan Anda tidak kenal dengan reseller Anda. Ya contoh yang paling saya sering contohin kayak, kan member Abdi udah banyak tuh yang punya ribuan reseller. Mungkin yang paling Anda tahu ya misalnya kayak Mas Fahmi aja, punya 4.000 reseller. Emang dia kenal sama resellernya? Enggak. Resellernya emang dia yang jawabin pertanyaan, enggak, itu semua sistem. Jadi bayangin ya, aset digital di Abdi itu yang akan lebih mengerikan adalah yang mengurusin adalah sistem. Bayangin nih, banyak orang yang nanya ke saya, Mas, kenapa sih saya kalau di dashboard itu kok nggak tahu ya di atas saya siapa? Emang kenapa saya tanya? Ya kalau saya nggak tahu di atas saya siapa kan, saya jadi nggak bisa nanya-nanya ke dia. Nanti kalau saya praktek, saya dapat hasil, di atas saya kecipratan, dia dapat uang, enak di dia dong. Nah biasanya ngomong kayak gini orang baru nih, saya langsung tanya, oh Mas pengennya tahu di atasnya siapa? Sistem kita bisa tahu di atasnya siapa dan tahu nomor teleponnya. Nah bayangin nih, kalau misalnya Anda punya 1.000 reseller nanti, dan 1.000-1.000-nya tahu nomor Anda pengen nggak tiap hari ditanyain gimana cara bikin Bitly, iklan segala macam? Pasti nggak pengen. Nah kalau Anda paham barusan yang saya omongin, berarti nanti Anda punya reseller ratusan ribuan, tapi yang ngurusin adalah sistem. Dan aset digital, kenapa Pak Bi bilang? Karena aset digital itu sangat sangat luar biasa. Karena aset digital adalah aset yang bisa terus berkembang seiring berjalannya sistem. Gini, kalau Anda punya aset kos-kosan 2 lantai, Anda tinggal selama 1 tahun, Anda balik lagi ke kos-kosan Anda, tetap aja 2 lantai. Nggak akan tiba-tiba jadi 4 lantai, 5 lantai kan? Nggak diapa-apain tiba-tiba 4 lantai, nggak mungkin. Nah aset digital itu yang memungkinkan kenapa member-member di Abdi ada yang punya ribuan. Tadinya punya 10 reseller, 10 resellernya belajarnya sama Anda atau sama sistem? Sama sistem, berubah jadi 100. Tahun depan 100 itu bisa jadi 1.000, bisa jadi 2.000, bisa jadi 3.000. Yes. Saya kemarin waktu pas, wah gila seorang Pak Subianto, maestro brand-brand Indonesia udah ngomong tentang aset digital. Saya tuh kalau di Kopdar tuh selalu ngomong loh, nanti 2-3, Anda sekarang mungkin masih bingung tentang aset digital, pasukan reseller, pasukan digital, tapi 2-3 tahun lagi Anda akan banyak dengar pebisnis ngomong di sini bangun aset digital, di sini bangun aset digital. Nah kita udah duluan. Nah ternyata gak usah nunggu 2-3 tahun lagi, sudah ada beberapa yang mulai campaign itu, dan berita baiknya kita udah mulai lebih dulu. Jadi buat teman-teman yang belum buat teman-teman yang belum serius di Abdi, segera serius karena ternyata kita udah di jalur yang tepat. Dan kita ada di era ke-8 bisnis kemarin pas Pak Bi jelasin. Kita tuh ada di era mobilisasi massa orkestrasi, dalam sebuah orkestrasi marketing strategi. Khususnya dengan tools digital.
Dan kita persis ada di situ. Itu 2019 ke atas, tren 2019 ke atas. Dan kita persis ada di situ. Mobilisasi massa rame-rame, orkestra, marketing, strategi. Ada berbagai funnel, nanti ada funnel, kan ada keuangan, kesehatan, ada Abdi, ada Zenzo, nanti ada funnel kecantikan lagi yang semuanya saling nyambung di dalamnya, saling lempar. Itu akan sangat luar biasa lagi. Dan kenapa aset digital itu perlu? Gini. Anda tahu kan, sekarang lagi banyak masalah global. Ada corona lah, ada banjir lah, apapun masalahnya ya udah, anggap aja itu udah takdir. Nah pertanyaannya, apakah Anda terpengaruh sama masalah tersebut? Rata-rata bisnis offline, kalau banjir udah tahu langsung ngaruh, dan dengan corona ini, langsung ngaruh banget. Yang pariwisata, yang restoran, itu yang naik pesawat tuh makin dikit loh sekarang. Saya kemana-mana tuh kok bandara lebih sepi dari biasanya ya, karena orang mulai pada takut jalan-jalan. Jadi bisnis-bisnis offline itu ya cukup terpengaruh kalau terjadi ini itu. Kita juga cukup kencengin offline ya, nah tapi berita baiknya kalau Anda punya aset digital, kemarin waktu banjir Jakarta berkali-kali omset tetap naik kok, nggak ngaruh. Karena daerah lain nggak banjir dan orang dari rumah tetap bisa berkegiatan, tetap bisa posting, bisa dipahami ya. Ada berita virus corona ya kita dari rumah, jadi nggak terlalu takut keluar. Jadi itu maksudnya buat teman-teman yang belum ngerti tentang aset digital, udah banyak yang mengkampanyekan, bahkan maestro guru saya Pak Subianto udah mulai ngomong tentang aset digital. Itu saya langsung dek gitu kemarin, wah gokil, kita ada di arah yang tepat. Jadi silakan dimanfaatkan ya, makanya balik lagi ujung-ujungnya belajar, segera dapat banyak reseller. Buat yang belum manfaatin promo buy one get two itu kan untuk aset digital Anda juga. Kalau Anda beli 10 juta, dapat produk 20 juta Anda jual, berarti untung bersih Anda 10 juta lebih. Keuntungan Anda lipat gandakan jadi iklan berbayar. Makin kenceng gak tuh? Yes. Makanya dimanfaatkan. Kita itu kalau bikin promo buy one get two itu bukan untuk ningkatin omset untuk keuntungan. Kita tuh investasi besar loh. Kalau Anda manfaatkan dengan baik, otomatis yang dapat untung besar ya Anda. Anda stok produk 5 juta dapat produk 10 juta. Anda jual bisa sekitar 12 jutaan sama cashback dan selisih harga. Untungnya 7 juta. Itu diputar di iklan lebih kencang lagi. Jadi berita baiknya kita sudah punya sudah di track yang benar. Bayangin nih kalau Anda punya 1000 reseller, 1000-1000-nya belajar di Abdi dengan tekun, 1000-1000-nya nanti punya omset 1 juta aja. Nggak usah lah 1000 lah, 200 aja. 200 orang, 200 reseller, Anda punya masing-masing omset 5 juta udah 1 miliar. Selisih harga paling kecil kita 5%, 1 MK 5%, 50 juta. Nah jadi kita sudah ada di arah yang benar. Bahkan seorang maestro pun ngomong aset digital. Jadi ayo sekali lagi, semua promo berakhir hari ini. Buat yang belum memanfaatkan promo buy one get two, paket promo bonus dan promo-promo lainnya silakan dimanfaatkan. Terima kasih, kita bangun aset digital kita. Thank you.